longsor nih. Longsornya lumayan. Tuh. Jalannya itu dibuat kayak ada undak-undakannya sedikit nih. Wah, nggak recommended nih teman-teman. Bener. Nah, ini kan ada tulisannya nih, jalan ekstrim. Wah, seperti ini suasana atau kondisi pagi hari di sekitaran Kebun Teh Nglinggo yang ada di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini adalah puncak 9. Dan kalau naik ke sana ada Bukit Ngisis, terus itu ada Gunung Jaran ya. Tulisannya itu Gunung Jaran. Spot baru itu. Oke teman-teman, pada video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya saya perjalanan dari Borobudur menuju ke Tumpeng Menoreh. Jadi video rute ekstrim dari Borobudur, Kecamatan Borobudur menuju ke Tumpeng Menoreh. Nah, untuk video kali ini kita akan turun ya teman-teman, turun dari Tumpeng Menoreh atau di sekitaran Nglinggo menuju ke Kecamatan Salaman atau menuju ke Jalan Raya Purworejo via Salaman. Nah, jadi kita kebalikannya, nanti kita akan melewati jalan ekstrim juga, jalan menurun, dan tentu saja pemandangannya bagus teman-teman. Nanti akan kita tunjukin spot-spot apa aja yang akan kita lewatin. Oke, kita langsung jalan ya. Hari ini hari Sabtu nih, tapi nggak begitu rame. Nah, jalan ini juga jalan menuju ke Kebun Teh Tritis, menuju ke mana itu namanya, Puncak Suroloyo juga ya teman-teman. Nah, ini masuk ke Tumpeng Menoreh. Berkabut ya. Wih. Berhenti dulu. Oke, kita lanjut ya. Barusan ngopi dan jajan sarapan. Wah, cerah ya. Wah, kayaknya nggak usah buru-buru ya. Cerah banget ya. Jarang-jarang saya dapat cuaca cerah kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi video kali ini adalah video perjalanan turun dari Puncak Menoreh atau Tumpeng Menoreh ya, kawasan Tumpeng Menoreh, Kebun Teh Nglinggo, Kebun Teh Tritis menuju ke Salaman atau menuju ke Purworejo ya teman-teman. Nanti kita akan melewati Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, rute ini tergolong rute ekstrim, baik turun maupun naik. Jadi sekarang udah agak siang dan lumayan mataharinya lumayan bersinar ya. Jadi untuk turun itu sedikit aman karena jalannya jalan berlumut teman-teman. Jalan berlumut yang kalau kena hujan itu jelas agak berbahaya untuk turun ya. Kalau buat naik sih lumayan ya. Nah, jalan ini merupakan jalan menuju ke Puncak Suroloyo juga. Jadi kita tinggal ngikutin aja jalan ini terus. Kelok-kelok naik turun, kelok-kelok naik turun gitu sampai nanti sampai di Desa Gerbosari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, jalan ini juga merupakan jalan yang ada di perbatasan ya teman-teman. Kalau kita lihat di Google Map itu ini benar-benar ada di perbatasan gitu ya. Perbatasannya itu ngikutin jalan ini. Perbatasan antara Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Oke, kita
akan menuju ke kebun teh Tritis terlebih dahulu. Kita akan lewatin kebun teh Tritis, baru nanti masuk ke jalan yang mau menuju turun ya. Dan kalau kita lihat di sini banyak banget longsoran-longsoran yang sebelumnya sudah dibersihkan ya. Jadi jalanannya itu masih ada tanah-tanahnya gitu teman-teman. Emang curah hujan tahun ini bener-bener ekstrim ya. Nggak di Jawa, nggak di luar Jawa, bener-bener ekstrim. Nah ini ada pertigaan, kalau ke kanan bisa ke kebun teh Tritis, bisa ke puncak Proman apa ya, Proman Hill kalau nggak salah ya. Kita sampai di dusun Tritis, Desa Ngargosari, Kecamatan Sambigaluh. Ada musola. Kalau ke kanan itu bisa ke puncak Widosari, dan kita bisa melihat ini kebun teh Tritis ya, yang bukitnya lancip kayak kukusan. Mantap. Nah, ini ada longsoran-longsoran nih teman-teman. Ini lumayan gede nih kayaknya ini longsornya, dan barusan bersihin. Nah masuknya ke sini ya teman-teman. Kalau mau melihat kebun teh Tritis itu ada puncaknya juga di atas sana, spot buat foto gitu, bagus. Untuk tiketnya, saya dulu pernah ke situ. Tiketnya kalau nggak salah 5.000, terus ada pemeliharaan juga berapa gitu, pokoknya totalnya 7.000-an, lupa saya untuk detailnya. Parkir terus sama pemeliharaan atau apa ya. Oke teman-teman, kita jalan terus ya. Ini jalanannya aspal, cuman di beberapa bagian banyak yang cuil-cuil gini ya. Ini merupakan jalan menuju ke puncak Suroloyo, dan biasanya juga banyak goeser-goeser yang lewat sini. Terus pada lintas gitu ya, dari berangkat Ngelinggo turun lewat Suroloyo gitu, atau sebaliknya. Nah itu di sebelah kiri kita bisa melihat Tumpeng Menoreh dan Tumpeng Ayu. Mudah-mudahan tetap awet ya. Punyanya Mas ini, yang Mas Endang Sukamti itu. Mas siapa itu? Mantap. Mas Endang Sukamti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Masih agak lama sampai ketemu jalan yang menuju turun, cor-coran gitu. Cuacanya cerah, mudah-mudahan sampai siang ya, karena saya mau perjalanan juga menuju ke Purworejo via Salaman. Banyak pohon-pohon cengkeh. Wah, ini longsor. Tapi untuk sekarang ini udah jauh lebih bagus daripada dulu-dulu ya, di Kulon Progo perbatasan. Kalau dulu-dulu jalannya perjuangan banget. Nih sekarang walaupun naik turun tapi udah tergolong lancar. Wisatawan udah bisa belusukan sampai pelosok-pelosok. Pembangunannya lumayan semenjak ada dana desa. Wah, jadi bahas dana desa. Walaupun sebenarnya ada beberapa oknum yang menyelewengkan dana desa.
Tapi dana desa itu benar-benar berguna bagi yang benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan desanya ya. Nah, sekarang nasib dana desa dikurangi hampir 60% ya teman-teman. Tinggal sedikit. Ini nggak tahu ke depannya desa-desa gimana nasibnya, terutama desa-desa wisata ya, yang ada di pelosok-pelosok. Kalau desa-desa yang ada di perkotaan sih nggak masalah, nggak ada dana desa. Kalau yang di pelosok gini, ini bener-bener membantu banget gitu. Oke, kita lanjut ya, malah jadi ngomongin dana desa. Nah, kita barusan lewatin Padepokan yang ada di puncak Menoreh. Wah, Padepokan apa ya namanya ya? Saya nggak hafal. Terus setelah ini kita akan ketemu dengan warung yang sendirian. Sebenarnya nggak sendirian sih, ada tetangganya ada di bawah ya. Nah, setelah warung itu baru kita masuk ke jalan yang turun ya teman-teman. Tadi start perjalanan jam 9. Kita nanti coba lihat sampai di Salaman itu jam berapa ya. Nggak lama sih, malah lebih cepet ya turun menuju ke Magelang, karena emang wilayahnya kan wilayah Magelang kalau Tumpeng Menoreh. Nah, ini rumah atau warung yang menyendiri ya teman-teman. Nah, sebenarnya nggak menyendiri sih, ini di bawah ini ada temannya. Oke, di depan ini ada jalan cor-coran ya. Nah, ini kalau ke sana lurus itu ke Suroloyo. Nah, ini teman-teman, kita lewat sini. Nah, ini udah masuk di ini Ngargoretno ini teman-teman. Udah masuk di Ngargoretno. Jadi jalan yang tadi kita lewatin itu bener-bener perbatasan ya, perbatasan. Dan di sini banyak longsoran-longsoran nih teman-teman. Banyak longsoran-longsoran. Nyari ramban. Enak ya kalau pelihara. Wah, ini lihat mana ya? Saya itu tadi lewat sini juga. Oh, lewat sini yang turun ya. Saya tadi lewat sini juga berangkatnya, tapi yang dari arah atas sana. Karena dari Magelang ya. Dan video ini merupakan video lanjutannya. Nah, ini teman-teman yang tak maksud, ini jalannya cor-coran dan ada lumutnya gitu. Tapi ini alhamdulillah udah agak panas, jadi udah kering ya. Oh iya bener, jadi kita ngelewatin rumah ini. Wah, itu pegunungannya. Oke, kita harus hati-hati di sini teman-teman. Wah, longsor nih. Longsornya lumayan. Tuh. Dapuran pring ya. Kecamatan Salaman. Nah, ini kita yang turunnya, nanti keluarnya atau jedulnya itu di pos ojek Tumpeng Menoreh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Salaman itu bisa pakai pos ojek Tumpeng Menoreh atau pos ojek Dusun Selorjo.
Kecamatan Dusun Silorejo, desanya Desa Ngargoretno ya. Nah ini teman-teman, jalannya berlumut, harus hati-hati ya. Ini kalau nanjak agak lumayan nanjaknya, tapi malah aman kalau berlumut gini buat nanjak. Tapi asal bannya nggak halus sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Loh, kita kayaknya udah ada di area bawah nih. Udah semakin turun ke bawah. Terus terang saya belum pernah ya lewat sini teman-teman. Kita ngikutin jalan utama. Nah itu teman-teman, kita bisa melihat di sana ada bangunan. Itu kalau tidak salah itu UFO menoreh ya. Belum ya. Oh itu masih tumpeng menoreh itu. Sorry. Nah teman-teman, kalau teman-teman dari arah Salaman itu nanti akan melewati yang namanya Resto UFO Menoreh ya. Itu mirip banget dengan tumpeng menoreh. Cuman kalau tumpeng menoreh itu kan terbuka ya. Kalau UFO menoreh itu cenderung tertutup. Jadi banyak kaca-kacanya gitu. Dan itu mirip banget. Tipikalnya ada di perbukitan gitu, bertengger gitu. Bertengger di perbukitan. Nanti kita akan lewatin teman-teman. Kita sekarang lewatin jalanan bekas longsoran kecil nih teman-teman. Jadi airnya masuk ke sana. Ini kalau hujan emang agak ngeri ya lewat sini ya. Itu masih tumpeng menoreh itu. Berarti kita perjalanannya muter ya. Itu ke rumah warga itu. Dan di sini banyak pohon cengkeh nih teman-teman. Jalanannya cor-coran, tapi di sebagian tempat udah pada ngelotok-ngelotok ya. Dan menurut saya lebih bagus lewat Magelang, yang lewat Magelang ya. Tapi kalau yang ada di bawah itu sepertinya udah bagus cor-corannya. Cuman yang tengah-tengah ini agak rusak ya teman-teman. Yang di atas dan bawah itu masih bagus cor-corannya. Ini jalanan berlumut, harus hati-hati. Remnya juga harus pakem. Biasanya kalau matic itu agak bahaya ya, terutama matic yang ABS ya. Wah, ada pohon ambruk. Wah, ini ekstrim banget nih buat naik teman-teman. Berarti lebih enak lewat Kecamatan Borobudur ya naiknya ya. Kalau turunnya sih nggak masalah lewat sini. Ini ekstrim banget nih. Tuh, panjang banget turunannya. Wih. Emang sih, kalau nggak salah di bawah itu ada
ada ininya teman-teman, peringatannya untuk tidak lewat sini, bahaya gitu. Ini saya juga harus ekstra hati-hati nih. Sampai jalannya itu dibuat kayak ada undak-undakannya sedikit nih. Wah, nggak recommended nih teman-teman. Bener, kalau musim hujan nggak recommended. Saya aja turunnya agak ngeri nih. Tidak recommended. Lebih baik naiknya lewat lewat Kecamatan Borobudur. Naik dan turun lewat Kecamatan Borobudur ya, lebih aman. Tanjakannya nggak terlalu ekstrim. Ini lumayan ekstrim dan berlumut. Wih, harus pelan-pelan nih teman-teman, nggak berani kalau banter-banter. Wah, masih turun terus ya. Aduh. Nah, tapi ini nggak ada lumutnya nih di sebelah sini. Tapi juga harus hati-hati. Kita harus lewat tengah-tengah supaya tidak kepleset. Wah, bener-bener nggak recommended nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen cepat-cepat sampai di bawah nih teman-teman. Itu kalau udah di bawah itu kayaknya udah aman tuh. Aduh, deg-degan. Deg-degan. Tanjakannya ngeri. Nah, ini udah agak kering nih, udah kena sinar matahari. Iya bener, jadi di bawah itu sudah ada peringatan. Emang bahaya lewat sini teman-teman. Apalagi musim hujan ya. Saya jalannya pelan-pelan banget. Nah, setiap kali lewat daerah yang terlindungi pohon, jalannya itu berlumut teman-teman. Dan untuk pengereman itu agak nggak boleh terlalu set gitu ya, takutnya meleset. Jadi benar-benar pengeremannya harus dijaga. Wih, Ntar, kayaknya harus berhenti dulu deh. Ini kayaknya rem saya udah panas nih. Berhenti dulu. Oke teman-teman, saya berhenti dulu untuk dinginin rem. Karena dari tadi sekitar 10 menitan ada, itu ngerem terus. Dan jalanannya, waduh,
nggak recommended lewat sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berhenti 10 menitan, lumayan lah buat dinginin rem ya. Kita masih berada di Desa Ngargoretno. Mudah-mudahan ini udah agak di bawah ya. Udah banyak motor nih soalnya. Yang ekstrim-ekstrim mudah-mudahan udah habis. Walaupun nih masih ada jalan yang berlumut ya. Wah, tadi itu bener-bener harus konsentrasi. Nih jalannya masih berlumut di sini, bener-bener jalannya ketutup dengan pepohonan. Matahari itu nggak tembus. Bener-bener ekstrim teman-teman. Saya tadi sempat kepikiran nyerah dan naik lagi. Naik lagi. Wah, kita ketemu lagi nih dengan jalan turunan yang berlumut. Tapi ini nggak terlalu ekstrim sih. Alhamdulillah udah sampai area bawah nih teman-teman. Ini kayaknya udah hampir deket dengan ini ya, pos ojek ya. Nah itu pegunungannya udah kelihatan, pegunungannya itu udah kelihatan gitu. Berarti kita udah di bawah. Dan di sini udah mulai banyak pemukiman. Wih, keren banget pemandangan pegunungan Menoreh teman-teman. Cuacanya cerah lagi pasan. Oke, kita jalan terus turun. Nah ini bisa agak cepat nih. Kalau tadi itu bener-bener nggak berani, harus kakinya napak tadi. Oke, ketemu lagi dengan jalan berlumut. Masih di Desa Ngargoretno. Jadi teman-teman, ini adalah rute perjalanan turun dari Tumpeng Menoreh menuju ke Salaman ya. Atau ini saya perjalanan mau ke Purworejo. Jadi via Kecamatan Salaman, Desa Ngargoretno. Mana nih jalannya? Jalan raya. Setelah pengen sampai di jalan raya teman-teman, atau jalan Kalisala atau jalan Salaman ya. Wah, ini ada warga. Pun Pak, derek langkung. Kita ketemu lagi dengan jalan yang berlumut dan turun. Wih, ada lagi. Ntar, harus fokus. Ada lagi teman-teman. Tapi ini udah mending sih, dalam artian banyak warga yang lewat sini juga karena sudah ngelewatin ini ya, pemukiman ya. Dan tadi lihat banyak motor-motor di halaman rumah. Terus ini kayak ada bekas lumut yang dikerok-kerok gitu teman-teman. Nih, bekas lumutnya itu udah dikerok gitu. Dan ini kalau nggak salah, oh tetap cor-coran tapi dikasih motif. Wah, bener-bener deg-degan. Oke, kita sampai di jalan yang landai lagi.
Lebih panjang ternyata ya yang dari Salaman ya. Ini sih 30 menit lebih nih turunnya. Karena berhenti-berhenti. Wah, nih, ada tulisannya nih. Hati-hati. Wah, warlock sih ngacir kalau warlock. Oke, ini lebih ekstrim nih teman-teman, turun maupun nanjaknya. Lebih recommended yang dari Borobudur ya. Borobudur sih ada nanjaknya, tapi ya masih aman lah. Terus tiba-tiba udah sampai atas aja gitu. Oke, ini videonya full ya teman-teman. Akan saya rekam terus biar kita ngerti kondisi saat musim hujan itu bener-bener harus hati-hati lewat sini. Kalau enggak gedebak-gedebuk. Nah ini teman-teman, kita udah sampai di pos ojek Silorejo ya, atau pos ojek Tumpeng Menoreh. Nah ini kalau ke kanan itu ke Borobudur, kalau ke kiri ke Salaman. Ini jalan utama penghubung Giri Purno dengan Paripurno. Nah ini kan ada tulisannya nih, jalan ekstrim. Jalan ekstrim. Ini mau kemana motornya? Kita yang ke kanan ya. Oke, kita sudah sampai di jalan utama. Wah udah lega banget, plong. Selanjutnya kita ngelewatin pusat desa ya, pusat desa Ngargoretno. Kemudian kita ngelewatin desa Paripurno, baru nanti keluar. Wah, lega banget. Udah sampai di jalan utama teman-teman. Ini juga masih jauh nih kalau mau menuju ke jalan Magelang Purworejo. Wah itu bangunan apa ya itu ya? Ijo-ijo itu. Tuh di atas tuh. Nah, kita sebenarnya di sekitaran sini ada yang namanya Museum Alam Marmer ya teman-teman. Tapi kita nggak ngelewatin. Harusnya kalau ke kanan tadi kita bisa ngelewatin ya, Museum Alam Marmer. Desa Ngargoretno. Mana sih ya balai desanya ya? Kita lihat bensinnya lumayan irit nih. Naik itu saya fullin tadi. Sekarang udah turun, baru turun segitu. Nah ini kita sampai di pusat desa Ngargoretno ya teman-teman. Itu kalau lewat sana bisa sih sebenarnya. Balai desanya itu ada di sebelah sana, di sebaliknya. Ini puskesmas, puskesmas pembantu. Ada tikungan di sini. Nah balai desanya itu masuk ke kiri, Desa Ngargoretno. Nah ini teman-teman, masuknya mana ya? Oh ini masuk ke kiri sana ya, itu balai desanya. Udah ya, kita berarti keluar nih dari Desa Ngargoretno. Nah kita akan lewatin ini teman-teman, jalan masuk menuju ke UFO Menoreh. Kalau nggak salah di sekitaran sini sih, di tikungan-tikungan ini. Ini ada yang berhenti di sini pula. Bun. UFO Menoreh. Jadi itu resto yang sebenarnya pembangunannya udah lama ya, tapi jadinya itu kayaknya baru-baru aja sih. Dan itu naiknya pakai ini juga kayak eskalator gitu loh, pakai lift gitu. Wih jalannya halus banget ya.
Nah, kayaknya masuknya lewat sini deh. Pas tikungan-tikungan ini. Lewat sini enggak sih? Ntar UFO-nya itu kelihatan kok kalau dari bawah sini kok. Kemana ya? Ada di sebelah kanan bangunannya. Mirip UFO gitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Kita lanjut, selanjutnya kita akan menuju ke atau ngelewatin Desa Paripurno. Ini sih masih di Ngargoretno ini. Desa Paripurno. Wah, bisa ngebut. Cuman untuk turunnya itu agak lama tadi pas jalan berlumut tadi. Kalau misalnya nggak ada lumutnya sih bisa cepet. Nah, ini udah mulai ada pohon duren nih di sini. Tadi di atas bener-bener nggak ada. Yang banyak pohon ini cengkeh. Oke, kita ngebut. Menuju ke checkpoint selanjutnya, yaitu Desa Paripurno, Kecamatan Salaman. Habis Desa Paripurno, Desa Kalirjo ya, Kecamatan Salaman. Jalannya berkelok-kelok. Mantap. Oke teman-teman, seperti ini jalan menuju ke arah Salaman ya. Tadi ini adalah perjalanan dari Tumpeng Menore turun via Desa Ngargoretno. Wih, ini udah masuk Paripurno ya. Kayaknya itu kayak ada tugunya itu. Iya nih, ini udah masuk Desa Paripurno. Nah ini balai desanya nih. Ini. Nah ini balai Desa Paripurno. Sebelah kiri. Oke, kita gas terus ya. Kalisat, Dusun Kalisat, Desa Paripurno. Banyak banget ya nama Kalisat ya. Di Gerabak itu juga ada nama Kalisat, Dusun Kalisat. Ini SD Negeri Paripurno. Apa ya yang istimewa ya di Paripurno ini ya? Ada balkon desnya nggak sih? Paripurno. Saya sering keliru dengan Giripurno ya, kebalik-balik gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kalisat. Mungkin dulunya di sini Kalisat itu kan kali Asat ya. Mungkin di sini dulu kalau atau mungkin kalau pas musim kemarau gitu bener-bener tandus ya. Mungkin lo ya dulu. Terus dikasih nama Kalisat. Atau mungkin ada sungai yang ada banyak batuan-batuannya gitu. Oke, kita gas ya teman-teman. Itu di depan tuh ada gapura selamat jalan nanti. Nah, selamat jalan Paripurno ya. Terus kita masuk di Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Mantap. Ini masih di Paripurno nih.
Mana ya gapuranya ya? Jalannya bagus sih ini karena jalan utama menuju ke Borobudur juga bisa ini ke arah sebaliknya ya. Wih, wih ada lubang. Wah, ini mulai terbuka dan di sini banyak ini yang buat batu bata ya, teman-teman. Tobong. Tobong boto. Tobong boto. Jalanannya sepi, bisa buat jalan agak ngebut, walaupun tetap harus hati-hati. Oke, kita jalan terus teman-teman. Wah, ada tebingnya itu bekas longsor juga nih. Wah, rawan longsor ya berarti ya di sini ya. Nih, rawan longsor. Ini udah masuk Kalirejo belum ya? Ah, ini gapurannya. Ini selamat jalan Paripurno. Oke, kita keluar dari desa Paripurno. Kita selanjutnya masuk di desa Kalirejo. Wah, jalannya udah banyak lubang-lubang aja nih di sini. Malah halus yang di atas tadi ya. Ini desa Kalirejo nih, ini jalan Kalisalak. Kita akan ngikutin jalan ini sampai di pertigaan di depan sana teman-teman. Pertigaan yang jalan Menureh ya, jalan desa Menureh. Itu kalau ke kiri yang bisa tembus Cacaban bener Purworejo. Wih, mantap, jalannya halus banget. Ini agak terbuka nih di sini. Wah, itu bukit apa ya itu ya? Kayak ada pohon gedenya itu, pohon randu alas mungkin. Nah teman-teman, nanti kita akan lewatin desa Menureh. Nah di desa Menureh itu ada cagar budaya namanya Plengkung Pitu. Nah sebuah saluran irigasi Kali Tangsi yang jadi cagar budaya ya. Kita nanti coba akan lihat ya seperti apa Plengkung Pitu sekarang. Ada di desa Menureh. Nah itu udah kelihatan tuh puncak-puncak. Itu salah satunya mungkin ada Trajumas, terus puncak, terus Gunung Kunir ya teman-teman. Puncak Trajumas, Gunung Kunir, terus apa lagi? Ayam-ayam ya. Pegunungan-pegunungan di perbatasan antara Salaman dengan Bener ya, Kecamatan Bener, dan juga kecamatan mana sih kalau situ Loano ya. Nah ini kita sampai di pertigaan nih teman-teman. Kita ambil yang kanan ya. Wih mantap. Kalau ke kiri ke Balai Desa Kalirejo, terus bisa naik ke arah ini Gunung Mangguljoyo ya, bisa juga lewat situ. Pokoknya ke arah Cacaban, terus tembus Banyu Asin, atau bisa juga naik terus tuh kemana ya? Ya itu ke situ ya, jalannya cuma satu itu. Wah, berapa menit ya ini sampai sini ya? Kayaknya hampir 1 jam ini. Lama di turunnya tadi. Turun pas jalan berlumut tadi. Oke, kita sampai di Pasar Beteng Binangun. Ini pasar desa Menureh teman-teman, Kecamatan Salaman. Keren ya namanya Pasar Beteng. Desanya Desa Menureh. Kayaknya identitasnya itu kuat gitu loh, Desa Menureh. Nah ini teman-teman, kita sampai di irigasi Kali Tangsi. Kita akan masuk ke kanan ya. Lewatnya yang sebelah sini atau sebelah sana ya? Oh sebelah sini juga bisa.
Nah, ini adalah irigasi Kali Tangsi. Dan di depan sana itu adalah Pelengkung Pitu ya teman-teman. Cagar budaya. Cagar budaya ya. Buatan Belanda pastinya. Cagar budaya buatan Belanda. Besar juga ya irigasi Kali Tangsi. Yang di bawah ini sungainya apa ya, lupa saya. Coba bentar. Oh iya teman-teman, barusan lihat Google Map, ini Kali Kluban. Nah, ini adalah irigasi Kali Tangsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kayunya juga. Bukan kayu ya ini ya. Tapi ada kayunya juga, papan. Terus balok-balok semen ya. Nah, ini Kali Kluban nih. Biasanya pada turun ke sana kalau geser, turun terus foto-foto gitu. Ini bentuknya pelengkung gitu ya. Makanya disebut Pelengkung Pitu. Wah, udah ada yang amblas. Terus tulisan cagar budayanya di sebelah mana ya? Dulu itu kayaknya ada deh tulisannya. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Ada di Oke, kita muter aja ya. Kita udah sampai di Pelengkung Pitu. Nanti tidak kelamaan. Ini Kali Kluban nih. Kali Kluban itu nanti bermuara di mana saya juga nggak begitu hafal jalur-jalurnya. Kalau motor bisa ya barengan ya. Tapi sudah ada yang amblas tuh kayunya. Oke teman-teman, kita keluar dari Pelengkung Pitu ya. Kita akan menuju ke Jalan Raya Salaman Purworejo. Wah, akhirnya dari atas sana kita. Jalannya sih sebenarnya kalau pas musim kering atau musim kemarau itu sih nggak masalah ya, Pak. Tapi kalau pas musim hujan bener-bener nggak recommended teman-teman. Ini jadi apa namanya, spot jantung. Takut kalau ngesot. Oke, kita menuju ke Jalan Raya Salaman ya.